Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Tendean Mampang. Mari bersama-sama kita menyatukan diri dalam doa. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat pimpinan Tuhan, terima kasih buat anugerah, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah lewat online ya Tuhan. Semoga karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Dan sekarang kami ingin menyembah-Mu ya Tuhan. Terima segala syukur, doa dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dialah Allah yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, dan sembah kita. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
semuanya sehat kan di rumah? Apa kabar? Mari kita menaikkan pujian penyembah. Bapa kita adalah Bapa yang setia. Oleh karena itu, kita bersyukur kita datang kepadanya. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa, Engkau Allah kami yang setia. Kami bersyukur kepada Bapa kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Shalom, sidang jemaat kekasih Tuhan yang Tuhan kasihi dan berkati. Selamat beribadah. Kita merayakan Paskah secara online dan sampai kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, dan sesudah itu gereja lahir ke tengah-tengah dunia ini untuk membawa kabar baik, kabar keselamatan bagi semua umat manusia.
Kita akan membaca firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Allah yang maha baik, Tuhan yang maha kasih, kami bersyukur kepadamu Bapa, bahwa kami telah memperingati hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus untuk gereja Tuhan, umat Tuhan, diberi kuasa mengemban tugas yang mulia, membawa kabar baik, kabar keselamatan bagi semua umat manusia. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi seluruh sidang jemaat yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Berkati kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Roh Kudus adalah Allah yang digambarkan dengan berbagai bentuk dan simbol di dalam Alkitab. Itu sebabnya saudara-saudara, kita punya tema hari ini, 7 simbol Roh Kudus bagi gereja. Roh Kudus adalah Allah. Karena itu betapa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan umat percaya atau kehidupan gerejanya. Roh Kudus diungkapkan dalam firman Tuhan dalam berbagai simbol atau lambang yang ada sekian banyak, tapi hari ini kita akan coba melihat ada 7 simbol atau 7 lambang dari Roh Kudus. Yang pertama adalah merpati. Merpati adalah satu burung yang istimewa. Karena itu menunjukkan karakteristik Roh Kudus. Merpati tidak mempunyai empedu. Itu melambangkan kepahitan. Jadi dalam Roh Kudus tidak ada kepahitan. Matius 3 ayatnya yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Allah yang turun ke atas Yesus ini sesudah dibaptis. Karena Tuhan Yesus dibaptis, baptisan itu adalah baptisan pertobatan. Dibaptis secara manusia. Kita sudah dengar bahwa secara manusia bedanya dengan kita adalah dia tidak pernah berdosa. Jadi dibaptis bukan untuk pertobatan, tetapi dibaptis dikatakan bahwa adalah memenuhi ajaran dan tuntutan seperti yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan kepada Yohanes Pembaptis. Karena itu saudara-saudara, burung merpati melambangkan Roh Kudus yang turun ke atas Yesus sesudah dibaptis. Sekali lagi pada waktu itu
Tuhan Yesus sebagai manusia yang ada dan hidup di bumi. Sekali lagi dibaptis bukan karena pertobatan, karena dia tidak pernah berdosa. Tetapi itu adalah memenuhi tuntutan yang sudah memang disampaikan, digariskan seperti itu. Nah ini lambang merpati. Roh Kudus yang turun ke atasnya seperti burung merpati. Tuhan Yesus menyatakan di dalam Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-16. Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular bersamaan dengan tulus seperti merpati. Kalau hanya cerdik, dan ini manusia punya banyak ini, biasanya kecerdikan itu menjadikan orang licik. Jadi kalau cerdik tidak tulus, berarti dia memakan orang. Nah kalau merpati, tulus seperti merpati, artinya kalau hanya tulus, polos, maka kalau tadi cerdik makan orang, kalau hanya tulus dimakan. Itu sebabnya dikatakan tulus seperti merpati. Kenapa? Mengapa saudara? Karena kata orang bahwa merpati kalau kehilangan pasangannya tidak akan pernah dapat pasangan lagi. Jadi cocoklah melambangkan Roh Kudus. Dan dalam hal ini ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, menyampaikan bahwa berjalan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya orang bijak menghadapi segala sesuatu dengan tulus. Nah ini yang disampaikan itu bahwa salah satu lambang atau simbol dari Roh Kudus adalah tulus seperti burung merpati. Dan ini luar biasa. Di dalam Alkitab hampir semua kita tahu mengapa dilambangkan seperti itu. Yang kedua adalah air. Air ini Tuhan Yesus pernah bilang, akulah sumber air kehidupan. Air adalah simbol Roh Kudus. Air mengalir dalam kehidupan orang percaya setelah dibaptis oleh Roh Kudus, maka mengalir air kehidupan. Yohanes 3 ayat yang kelima, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus datang malam-malam kepada Tuhan Yesus. Dan saudara, ini dikatakan bahwa harus ada kelahiran baru. Lahir baru itu dari air dan roh. Saudara, baptisan air sangat perlu. Karena itu adalah pengakuan bahwa kita masuk dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dan Tuhan Yesus sendiri di atas tadi dikatakan bahwa dibaptis. Karena itu dibaptis dengan air, dibaptis dengan Roh Kudus, itu adalah sesuatu kelahiran baru.
Itu simbol yang kedua. Simbol yang kedua ini, saudara-saudara, kita tahu air itu apa? Air itu menyegarkan. Yesaya 41 ayat 17 dan 18. Yesaya 41 ayat 17 dan 18. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi Aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, Aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Wah, ini digambarkan seperti itu ya, bahwa di atas bukit akan memancar. Mana pernah ada di atas bukit memancar air? Tapi ini gambaran yang diberikan oleh Tuhan. Mata-mata air yang membual di tengah dataran. Padang gurun menjadi telaga. Dan dari tanah yang kering memancarkan. Nah, itu menyegarkan itu. Jadi air digambarkan seperti sesuatu yang menyegarkan. Yang kedua, air itu menyuburkan. Kita sudah sering dengar Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang terbuatnya berhasil. Nah, ini luar biasa, saudara-saudara, bahwa air itu menyuburkan, seperti sesuatu yang ditanam di aliran air. Daunnya tidak pernah layu, berhasil berbuah pada musimnya, dan berhasil dalam semua yang dilakukannya. Di Yesaya pasal 27 ayat yang ketiga, Aku Tuhan penjaganya, setiap saat Aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam Aku menjaganya. Bayangin kalau Tuhan yang berkata, kalau tadi memancarkan air di atas bukit, dari tanah yang kering memancar, sekarang janji Tuhan, Aku Tuhan penjaganya, setiap saat menyiraminya. Itu supaya subur, itu terpelihara, supaya jangan orang mengganggunya. Dan siang malam Aku menjaganya. Saya pikir kita semua saudara-saudara tahu persis bahwa kita dijaga oleh Tuhan. Siang dan malam dijaga, seperti tanaman disirami. Disirami artinya supaya tumbuh subur. Nah, ini saudara-saudara, air yang menyuburkan. Air juga menggambarkan hidup yang berkelimpahan. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38, Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Wah, ini luar biasa.
itu menggambarkan sesuatu yang berlimpah. Kalau air penuh akan mengalir. Nah, ini gambaran kehidupan orang percaya. Tadi menyegarkan, menyuburkan, dan diberikan untuk berkelimpahan. Air diberikan dengan cuma-cuma. Itu lambang bahwa Tuhan memberikan kehidupan dengan cuma-cuma. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang keempat. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wah, ini luar biasa ini. Air yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara, Injil Yohanes 4 ini, itu pertemuan dengan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Nah, ayat 14-nya dikatakan bahwa orang yang dapat air kehidupan itu akan memancar terus sampai kehidupan yang kekal. Jadi, Tuhan Yesus adalah sumber air kehidupan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara baca dari atas, maka akan dilihat, berikan air itu kepadaku supaya aku tidak haus lagi. Dan benar, air kehidupan kalau sudah bertemu dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, tidak akan merasa haus lagi dengan sesuatu hal yang lain di luar Tuhan. Akhir cerita ini, perempuan itu akan membawa banyak orang untuk datang kepada Yesus, karena sudah bertemu dengan sumber air kehidupan. Itu air. Yang ketiga, lambangnya adalah api. Simbol Roh Kudus dikaitkan dengan api. Para murid-muridnya dibaptis dengan roh dan dengan api. Jadi baptisan air tanda pertobatan, tetapi baptisan Roh Kudus dengan api. Api ini menggambarkan semangat. Api yang menyala, biarlah rohmu menyala. Nah, api yang pertama supaya apa? Api yang menyala itu untuk membersihkan. Yesaya pasal 4 ayat yang keempat. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan membakar. Jadi api melambangkan sesuatu yang bakar untuk membersihkan. Dikatakan di situ bahwa buat orang Israel kekotoran Putri Sion dan noda darah yang ada di Yerusalem. Nah, itu membersihkan. Yang kedua, api itu digambarkan sebagai sesuatu yang menyelidiki. Menyelidiki. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi kalau api itu membersihkan, api itu juga menyelidiki. Tidak salah kalau penyanyi Mazmur mengatakan, selidiki aku ya Tuhan. Selidiki supaya apa? Kembali dimurnikan. Dan memang api adalah membersihkan, memurnikan. Lambang yang keempat adalah terang.
Kaki-Dian dalam tabernakel tidak pernah berhenti menyala supaya menyinari ruangan suci. Nah, itu dilambangkan saudara-saudara bahwa terang. Tuhan Yesus bilang, "Akulah terang dunia." Menggambarkan Roh Kudus yang memimpin kita supaya tidak di dalam kegelapan. Ruangan suci itu, saudara-saudara, isinya adalah meja roti, itu baca firman Tuhan. Kemudian ada pelita kandil emas yang menyala terus, itu doa. Dan ada mezbah dupa yang naik, itu penyembahan. Itu harus diterangi semua itu. Diterangi dengan firman Tuhan, diterangi dengan doa, diterangi dengan penyembahan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dapat terang itu, saudara-saudara, seringkali orang kalau mungkin ke tempat ibadah atau pergi tempat penyembahan, ada kadangkala yang pulang dan berkata bahwa saya tidak dapat apa-apa dari penyembahan ini. Saudara-saudara, penyembahan artinya kita yang menyembah Tuhan. Jadi seharusnya Tuhan yang dapat, bukan kita yang dapat apa. Ini kata-kata yang seharusnya kita sadari benar. Kita dapat semuanya. Semua yang ada pada kita itu dapat dari Tuhan. Jadi kalau penyembahan lalu bilang saya tidak dapat apa-apa, ini perlu dipertanyakan ini. Saudara mau menyembah atau saudara mau apa? Karena itu saudara-saudara, Kaki-Dian menerangi apa yang ada di dalam bait suci itu. Kita melihat di dalam Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kalau kita yang dikatakan bahwa dipenuhi Roh Kudus, diberikan Roh Kudus, Yohanes 14 ayat yang ke-16, aku minta kepada Bapa supaya mengirim penolong. Penolong itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Gambaran ketika bangsa Israel jalan di padang gurun. Siang hari dinaungi oleh tiang awan, supaya mereka jangan kepanasan di padang gurun. Malam hari diterangi oleh tiang api, menjaga, melindungi dari binatang buas dan jalan di dalam terang. Karena itu saudara dikatakan di sini, sehingga mereka, kita dapat berjalan di dalam siang dan malam. Itu Roh Kudus digambarkan, disimbolkan seperti itu. Itu adalah terang. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, kalau diterangi, artinya juga kita dipimpin. Mazmur 78 ayat yang ke-14 hampir sama ini. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Artinya kita dituntun oleh tiang awan, tiang api, sehingga siang dan malam kita bisa berjalan di dalamnya. Yang kelima, angin. Manifestasi yang lain dari Roh Kudus atau simbol yang dilambangkan dari Roh Kudus adalah angin. Angin itu apa? Menghidupkan. Yeskiel 37 ayat 9 dan 10. Itu kalau saudara baca ceritanya, adalah
membangkitkan sesuatu tentara yang besar dari tulang belulang sampai menjadi suatu tentara yang besar. Itu menghidupkan. Yang keenam, minyak. Pentahbisan imam-imam dan semua peralatan yang ada di dalam kemah bait suci atau tabernakel semuanya diurapi dengan minyak. Jadi baik pelayan-pelayannya maupun benda-benda yang ada di dalamnya, di dalam bait suci itu, semua diurapi dengan minyak. Mazmur 45 ayat yang ke-8. Mazmur 45 ayat yang ke-8. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Jadi diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Yesaya 61 ayat yang pertama. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Ini adalah, kalau di atasnya dikatakan bahwa kabar baik, kabar selamat kepada Sion. Dan itu adalah Tuhan Yesus yang dilambangkan, yang akan datang seperti itu. Jadi minyak menguduskan. Minyak juga dilambangkan dengan menghibur. Itu Roh Kudus, pasti dikatakan roh penghibur. Yesaya 61 ayat 3 tadi, kalau kita terus ya, Yesaya 61 ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk ganti kain kabung. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Itu artinya saudara-saudara bahwa dengan minyak itu menghibur. Bukankah orang yang berduka justru harus dihibur? Ibrani pasal 1 ayat yang ke-9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Nah, ini yang digambarkan, simbolkan itu Roh Kudus sebagai minyak. Untuk menguduskan, untuk membersihkan. Sekarang yang ke-7 adalah meterai. Meterai adalah sebuah simbol yang menentukan itu sebagai cap pengurapan. Ini melambangkan pengurapan Roh Kudus yang memberi kepada kita kuasa. Ini yang setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, diberikan Roh Kudus, maka lahirlah gereja. Maka gereja diurapi dengan kuasa, disahkan ya oleh Kristus. Kristus mengatakan bahwa kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, karena itu pergilah. Nah, ini meterai, ini cap, ini yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mensahkan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Itu sudah disahkan, pengesahan seperti itu. Meterai atau cap. Wahyu pasal 7 ayat yang kedua. Wahyu pasal 7 ayat yang kedua. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup.
Dan ia berseru dengan suara yang nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Tetapi anak Tuhan dimeteraikan dulu, dicap dulu. Meterai atau mensahkan itu juga adalah jaminan. Efesus 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi itulah 7 simbol Roh Kudus, lambang Roh Kudus yang dilambangkan melalui merpati, air, api, angin, minyak, dan terakhir Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi meterai ini, cap ini juga adalah sesuatu yang memimpin. Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pimpinan Roh Kudus yang memberitahukan bagi gereja Tuhan hal-hal yang akan datang. Ada masih beberapa simbol, tapi itu yang kita bisa pelajari bersama hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk memasuki hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, dan sesudah itu gereja lahir. Sekali lagi untuk membawa kabar baik, kabar kesukaan bagi seluruh dunia. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan telah memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus melalui simbol, lambang-lambang. Di dunia ini Tuhan, justru lambang dibela, simbol dibela. Tetapi dalam Roh Kudus, simbol-simbol justru itulah yang membela kami, menuntun kami, mengajari kami, dan menjalani suatu kehidupan yang dipimpin oleh kuasa Tuhan sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkati jemaat-Mu untuk dapat mengerti dan memaknai simbol-simbol Roh Kudus, lambang-lambang Roh Kudus bagi gereja Tuhan yang hadir di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan sesuatu yang bersifat ritualisasi saja, tetapi ini dilakukan oleh Tuhan Yesus dan disampaikan kepada gerejanya bahwa setiap kali kamu melakukannya, kamu memperingati sampai Ia datang kembali. Saya undang sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ambil roti di tangan kanan, angkat tinggi. Dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Bukankah roti yang dipecah-pecahkan, yang atasnya kita mengucap syukur, adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus? Dengan iman kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tinggi cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat kekasih Tuhan, angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu, persembahkanlah hidupmu kepada Bapa. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya turun atasmu. Memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati dengan kesehatan yang prima, memberkati pekerjaan, karir, dan profesimu, memberkati bisnis, usaha, dan perdaganganmu, memberkati studimu, memberkati seluruh kehidupanmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dalam damai sejahtera dari kasih Allah Bapa yang sempurna. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan